Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Reni. Eee, Gimana Bu, lagi sibukkah hari ini? Alhamdulillah ini lagi santai-santai saja. Ada apa Kebetulan Bu? kebetulan saya ingin sedikit mengobrol nih Bu nih, ada sedikit keluh kesah yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oke siap. Tapi tidak mengganggu kan ya Bu ya? Tidak, tapi nggak lama kan Bu ya? Maksudnya, eee, saya kan nggak ada jam hari ini, jadi ya bisalah santai gitu ngobrolnya ya. Iya Bu, paling sekitar 10 sampai 15 menit lah Bu, bisa ya Bu ya? Oke. Gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa resah dan gelisah gitu, karena, saya tuh sedikit ada permasalahan gitu Bu. Nah, dari permasalahan ini saya tuh ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan, melakukan percakapan dengan ibu. Oh gitu, siap. Semoga sekarang di sini pertemuan saya sama Ibu, bisa mendapatkan solusi ya, Bu, ya, dari keresahan yang sekarang Ibu mau ceritakan. Coba Amin Bu, boleh mudah-mudahan. diceritakan, Bu, apa Boleh. sih yang membuat Bu Reni resah, gelisah teh gitu? Gini Bu, kemarin saya itu ditegur oleh kepala sekolah Bu, atasan saya terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya Bu selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya, Bu, ya maksud, Bu Reni? Kemarin itu saya dipanggil bapak kepala sekolah ke ruangannya, Bu. Saya itu ditegur karena saya datang terlambat akhir-akhir ini. Padahal setiap saya datang terlambat itu saya selalu WA bapak kepala sekolah meminta izin kalau saya itu akan datang terlambat, Bu. Tapi itu yang menjadikan Bu Reni terlambat terus kenapa gitu, Bu? Nah, sebetulnya saya terlambat itu bukan karena nggak ada alasan ya Bu ya. Jadi saya terlambat itu karena anak saya sudah masuk TK ya Bu ya. Jadi setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan anak saya yang TK. Kemudian selain menyiapkan itu, saya juga harus mengantar anak saya ke sekolah terlebih dahulu. Seperti itu Bu. Berarti anak yang TK teh anak keempatnya Bu Reni ya? Iya Bu, anak saya yang kedua. Oh, begitu masalahnya ya, gimana ya? Terus, yang melanggar kedisiplinan yang bagaimana sih maksudnya, Bu, itu teh? Ibu selalu terlambat, yang Jadi bukan kepala sekolah ibunya gitu? jadi saya tuh menyadari ya Bu ya, bahwa saya tuh melanggar kedisiplinan. Tapi kan saya itu sudah meminta izin ya lewat WA kepada kepala sekolah. Tapi selain itu juga kan saya merasa resah karena eh, tugas saya itu kan dua ya Bu ya. Selain saya harus mengajar di sekolah, saya juga kan harus apa Jadi mendidik ibu rumah dan tangga? mengantar, iya, menjadi ibu rumah tangga sekaligus mengantarkan dan menjaga anak saya. Nah, saya tuh jadi agak resah, dilema gitu. Saya ke sekolah harus jalan, kemudian mengantarkan anak saya juga harus jalan gitu. Jadi kurang disiplinnya itu ya karena itu Bu, saya tuh datang terlambat, ya karena harus mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu, walaupun saya sudah meminta izin kepada beliau gitu. Oh, sebenarnya sih Bu ya, kalau ibu memang udah bagus, udah kalau memang datang terlambat kan mengirimkan pesan melalui WA ya kalau ibu terlambat memberikan alasan karena ibu mengantarkan anak ibu ke sekolah. Tapi menurut saya Bu, kalau satu kali dua kali itu kan tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi mungkin karena kan tadi kata ibu juga
eee, harus jalan dua-duanya, tapi kalau kan kita sebagai guru kan harus memberikan contoh yang baik ya, Bu, ya, kepada siswa-siswi kita. Kalau setiap hari terlambat, ya pasti akan menjadi keresahan Bu Reni juga gitu. Iya Bu, emang seperti itu. Jadi saya tuh resah gitu kepikiran itu seperti apa. Terus ketika kepala sekolah menegur saya agak sedikit emosi karena kan yang saya lakukan itu ada alasannya ya Bu ya. Walaupun saya datang terlambat, saya karena mengantarkan anak saya untuk sekolah. Nah itu jadi agak sedikit kebawa emosi gitu ketika saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh jadi, pastilah Bu ya, karena suasana seperti itu, udah gitu kita kan banyak banyak apa, pekerjaan yang harus dijalankan secara berbarengan ya Bu ya, yang Iya, akhirnya kan kita harus memilih gitu. Tapi ya gimana nih kira apa, kurang menerima karena Ibu sering kesiangan gitu kan ya? iya, Terus, berarti Bu Reni kurang disiplin dengan sering datang terlambat? iya Jadi Bu seperti ditegur itu. oleh oleh kepala sekolah gitu? Iya, jadi ditegur Bu ya seperti itu. Terus Nah, nanti gimana? Bagaimana sikap Bu Reni dengan hal tersebut? rencana saya itu ya Bu ya, karena saya udah ditegur, kemudian saya agak sedikit kebawa emosi, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya meminta maaf atas, apa ya, kecanggungan saya dengan kepala sekolah karena saya agak sedikit kebawa emosi gitu. Seperti itu Ibu. Oh, berarti itu salah satu untuk menghilangkan keresahan Bu Reni ya, Iya, karena sudah sedikit tidak menerima yang akhirnya, ingin meminta maaf kepada ibu. Lalu, iya. bagaimana nih Ibu memperbaiki, masalah kedisiplinan Ibu Reni yang tadi diceritakan? Yaitu ya Nah, sering terlambat, ke iya. sekolah gitu. Cara saya mengatasinya ya Bu ya, karena saya itu suka bangun pagi, berarti salah satu caranya ya berarti saya bangun pagi. Kemudian selain bangun pagi, juga saya bisa menitipkan anak saya yang masuk TK itu ke saudara saya. Kebetulan kakak saya juga anaknya sekolah sama dengan anak saya di TK. Seperti itu Bu, karena memang kalau saya terus-terusan terlambat saya juga kan tidak enak ya, karena kan itu mengurangi kinerja saya juga sebagai seorang guru. Jadi anak jalan, tugas saya sebagai seorang guru juga harus jalan. Jadi saya harus mencari eh, potensi-potensi sama kekuatan kira-kira apa nih? Salah satu contohnya adalah yang tadi itu Bu. Iya Bu, kalau, menurut saya itu solusi yang bagus Bu, jadi ada alternatif lain ya Bu ya. Jadi Ibu nggak harus kesiangan lagi, eee, Ibu kan suka bangun pagi-pagi. Nah, jadi nanti mungkin anak Ibu itu bisa dititipkan ke kakak Ibu, itu kan salah satu alternatif, jadi semua bisa dikerjakan berbarengan ya Bu ya. Iya Bu. Syukurlah Bu Ima, eee Bu Reni sudah merasa lega, terus, gimana rencana tadi kira-kira komitmen yang akan dilaksanakan Bu Reni, untuk menjalankan rencana itu gimana ya? Komitmen saya itu yang pertama ya Bu ya, karena saya merasa, canggung sama apa, PKS ya. Jadi yang pertama saya akan meminta maaf dulu, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Karena atas, ke apa, keterlambatan saya, kemudian saya agak sedikit emosi ya ketika ditegur. Kemudian saya juga akan, berbicara dengan kakak saya terkait dengan anak saya akan saya titipkan ketika anak saya sekolah di TK. Mungkin itu Ibu salah satu komitmen yang akan saya lakukan besok. Ya ide bagus sih, Bu. Semoga nanti apa yang menjadi, keresahan ibunya terselesaikan ya, dan ibu juga nanti bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, nggak resah gelisah lagi gitu, Bu. Terus kan nanti pekerjaan yang double-double itu ya, Bu, ya, antara sekolah dan anak itu semua bisa jalan dengan baik gitu, Bu.
Ya amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih juga sama Bu Dede karena sudah mau mendengarkan nih keluh kesah saya atas permasalahan saya yang sudah terjadi selama ini karena Ibu juga pasti merasakan seperti yang saya rasakan ya karena kita sama-sama seorang ibu. Jadi tugas kita itu sangat banyak ya. Beban yang dipikulnya itu saya tugas sekolah, kemudian harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami dan masih banyak lagi. Betul sekali Ibu, iya terima kasih, sama-sama Ibu. Gimana Ibu, udah ada pencerahan dan tercerahkan? Alhamdulillah Ibu saya sudah merasa sedikit, bukan sedikit sih, saya sudah merasa sangat lega gitu karena sudah mencurahkan dan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ke depannya saya menjadi lebih baik, kemudian saya juga bisa menjadi teladan dan contoh yang baik buat rekan kerja saya, kemudian murid-murid saya dengan saya selalu datang tepat waktu dan menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin itu saja ya Ibu ya. Siap, Saya Bu saya ya, ucapkan terima kasih atas waktunya. oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu.